Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Damayanti SPD dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya ingin menerangkan mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta. Di mana ciri tumbuhan paku itu yang pertama adalah satu, mempunyai batang, daun, dan akar sejati. 2. Memiliki pembuluh pengangkut, xilem, dan floem yang teratur, yang termasuk ke dalam tipe konsentris. Perkembangbiakannya memperlihatkan adanya metagenesis. Artinya ada generasi sporopit, yaitu tumbuhan paku sendiri, dan ada generasi protalium. Strukturnya bisa kita lihat tumbuhan paku yang begitu banyak ragamnya. Di sini ada salah satunya adalah dari jenis Aspidium atau Filigmas ya, paku Filigmas, di mana terlihat ada Circinatus atau daun muda yang menggulung, ada daun sporopil dan ada daun sporopit, ada akar serabut, kemudian ada rimpang. Nah, di dalam daun itu terdapat banyak sorus, yang di dalamnya terdapat sporangium, di mana tempat terjadinya pembentukan spora. Yang paling khas di tumbuhan paku adalah metagenesisnya, yaitu ada pergiliran keturunan dari fase sporopit ke fase gametopit. Skemanya seperti berikut. Ada generasi haploid dan ada generasi diploid. Jika spora hinggap di tempat yang cocok, maka akan tumbuhlah protalium. Protalium bersifat gametopit karena dia bisa menghasilkan antheridium dan archegonium, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang jantan kita sebut sebagai antheridium, menghasilkan spermatozoid, sedangkan yang betina kita sebut archegonium, di mana dia menghasilkan sel telur. Terjadilah fertilisasi. Hasil fertilisasi ada zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi tumbuhan paku bersifat sporopit, artinya paku yang menghasilkan spora, yaitu di dalam daunnya kita sebut sebagai sporopil. Sporopil di dalamnya ada sporangium. Di dalam sporangium ada sel induk spora, di mana nanti sel induk spora akan menghasilkan kembali spora. Jadi artinya ada pergiliran keturunan dari fase gametopit ke fase sporopit atau sebaliknya. Nah, itu yang kita sebut sebagai metagenesis. Macam paku berdasarkan spora ada 3. 1 paku homospor atau isospor, 2 paku heterospor atau anisospor, dan 3 paku peralihan. Paku isospor ada Lycopodium, ada Equisetum debile, ada Marsilea crenata. Klasifikasinya untuk tumbuhan paku berdasarkan struktur tubuhnya adalah ada Silophyta atau paku purba, ada Equisetonophyta atau paku ekor kuda, ada Lycophyta atau paku kawat, dan ada Pterophyta atau paku sejati. Silophyta, paku purba, sebagian besar anggotanya sudah punah. Hidup di daerah tropis dan subtropis, memiliki daun kecil atau akar sejati. Sporangium terdapat di sepanjang cabang batang, contohnya Rhinia dan Silotum. Berikut contohnya.
Equisetophyta atau paku ekor kuda. Hidup pada habitat lembab di daerah subtropis. Sudah banyak yang punah. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batang berruas-ruas, setiap ruas dikelilingi daun seperti sisik. Batangnya keras karena dinding selnya mengandung silika. Sporangium terdapat pada Strobilus. Contohnya Equisetum debile atau paku ekor kuda. Yang ketiga, Lycophyta atau paku kawat. Ciri-cirinya adalah berdaun kecil, tersusun seperti spiral. Sporangium di ketiak daun berbentuk strobilus. Batangnya seperti kawat. Hidup di daerah tropis dan subtropis, menempel pada batang pohon atau bebas. Gametofit paku kawat berukuran kecil dan tidak berklorofil, sehingga memperoleh makanan dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Contohnya Lycopodium, Selaginella, dan Isoetes. Contoh seperti berikut. Yang keempat, paku sejati atau kita sebut Pterophyta. Ciri-cirinya adalah hidup di daerah tropis dan subtropis. Memiliki akar, batang, dan daun. Tinggi dapat mencapai 2 meter. Daun muda tumbuh menggulung atau kita sebut sebagai Circinatus. Contohnya semanggi, paku tanduk, dan paku tiang. Contoh Pterophyta. Marsilea crenata, Platycerum bifurcatum, Asplenium nidus, dan Adiantum cuneatum atau kita sebut sebagai suplir. Ajola pinnata, Dicksonia antarctica. Mari kita bahas mengenai manfaat tumbuhan paku. Tumbuhan paku bermanfaat sebagai obat-obatan, sebagai tanaman hias, sebagai tanaman sayuran, sebagai pupuk hijau, sebagai sumber bahan baku batu tumbuhan paku yang sudah mati zaman purba. Selaginella plana sebagai obat, Asplenium nidus sebagai hiasan, Marsilea crenata sebagai sayuran, dan Ajola pinnata sebagai pupuk hijau. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.